Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diva Dimasuro dan Siti Nurhidayah. Di sini saya dari kelompok terakhir akan memaparkan sedikit tentang spesialisasi psikologi klinis 3. Yang pertama ada neuropsikologi. Neuropsikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara otak dan perilaku, disfungsi otak dan defisit perilaku, serta melakukan asesmen untuk perilaku yang berkaitan dengan fungsi otak yang terganggu. Ilmu ini juga berhubungan dengan pemahaman terhadap proses asesmennya sekaligus treatment perilaku secara langsung yang berkaitan dengan berfungsinya otak. Yang kedua yaitu psikofarmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang efek obat pada perilaku manusia dan bagaimana efek itu terjadi melalui perubahan aktivitas neural atau saraf. Psikofarmakologi ini juga mempelajari tentang obat-obatan khusus yang dinamakan obat psikotropik, obat yang memiliki efek pada otak dan memiliki dampak terapeutik langsung terhadap proses mental. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup neuropsikologi. Yang pertama ada gangguan orientasi, yang kedua gangguan ingatan, yang ketiga gangguan fungsi intelektual, yang keempat gangguan penilaian, yang kelima memiliki efek emosi yang labil, yang keenam kehilangan daya tahan emosi dan mental, dan yang terakhir yaitu sindrom lobus frontal. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikofarmakologi, yaitu mempelajari obat-obat khusus yang dinamakan obat-obat psikotropik. Psikotropika yaitu zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Zat yang termasuk golongan psikotropika diantaranya yaitu amfetamin, ekstasi, dan sabu-sabu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode psikologi klinis untuk mencari dan mendapatkan data untuk diinterpretasi. Yang pertama dengan proses wawancara, yang kedua dengan observasi dalam psikologi klinis, yang ketiga teks struktur, dan yang keempat tes tak struktur, yang kelima melalui asesmen keperilakuan atau behavioral assessment, dan yang keenam melakukan kunjungan rumah. Selanjutnya, intervensi neuropsikologi, intervensi dan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu fungsi utama para neuropsikolog, di mana mereka berusaha keras untuk memerankan upaya, mengkoordinasikan penanganan kognitif dan keperilakuan pasien yang telah memperlihatkan kelemahan kognitif dan keperilakuan sebagai sebab akibat dari adanya disfungsi atau cedera. Seperti dikatakan oleh Golden, rehabilitasi dapat terjadi melalui recovery spontan fungsi. Selanjutnya, intervensi psikofarmakologi. Namun berpendapat bahwa terlalu banyak individu dalam menemukan jalan dan tujuan dalam pengembangan karir mereka. Dalam wawancara dengan para individu berusia 12-22 tahun, namun menemukan bahwa sekitar 20%-nya yang punya visi yang jelas tentang arah hidup, apa yang ingin mereka capai, dan mengapa mereka ingin mencapainya. Persentase terbesar sekitar 60% ikut serta dalam aktivitas yang punya tujuan tertentu, seperti service learning atau diskusi yang seru dengan konselor karir, tapi mereka masih belum punya komitmen nyata atau rencana masuk akal untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian yang terakhir, hubungan psikologi klinis dengan BK. Psikologi klinis dan BK ini dapat dihubungkan karena secara pengertian sama-sama memberikan solusi untuk menyelesaikan sebuah kasus. Apalagi jika seorang konseling mengerti ilmu tentang psikologi klinis, dapat dipastikan akan memberikan jawaban terhadap kliennya.